khususnya seperti bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan archaea. Virus sering juga dimasukkan, walaupun sebenarnya virus tidak dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Virus dianggap benda mati karena ia dapat dikristalkan, sedangkan virus dikatakan benda hidup karena virus dapat memperbanyak diri atau beraktivitas dalam tubuh inang. Virus dapat dikristalkan karena virus adalah makhluk hidup aseluler atau tidak memiliki sel, sehingga tidak ada yang namanya proses metabolisme maupun proses yang lainnya kecuali reproduksi. Makhluk hidup tidak dapat dikristalkan karena memiliki sel yang terus melakukan proses metabolisme dan proses-proses yang lainnya. Apabila makhluk hidup dikristalkan, maka selnya akan mati. Jika selnya mati, maka jaringan tidak akan berfungsi sehingga hingga ke tingkat selanjutnya dan makhluk hidup tersebut pun akan mati. Ahli biologi terus mengungkap hakikat virus ini sehingga akhirnya partikel tersebut dikelompokkan sebagai makhluk hidup dalam dunia tersendiri, yaitu virus. Virus merupakan organisme non-seluler karena ia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak bisa membelah secara sendiri. Dimulai sejak ditemukannya mikroskop dan menjadi bidang yang sangat penting dalam biologi setelah ilmuwan yaitu yang bernama Louis Pasteur dapat menjelaskan proses fermentasi anggur atau wine dan membuat vaksin rabies. Perkembangan biologi yang sangat pesat terjadi pada abad ke-19, terutama yang dialami pada bidang ini dan memberikan landasan bagi terbukannya bidang penting lain seperti biokimia. Penerapan mikrobiologi pada masa kini masuk berbagai bidang dan tidak dapat dipisahkan dari cabang lain karena diperlukan juga dalam bidang farmasi, kedokteran, pertanian, nutrisi, teknik kimia, bahkan hingga astrobiologi dan arkeologi. Era mikrobiologi umum. Mikrobiologi umum merujuk pada aspek mikrobiologi non-medis, yaitu dua raksasa yang dikenal pada era ini adalah Bergeringer dan Winogradsky. Keduanya memulai aspek mikrobiologi lingkungan. Yang pertama Magnus Bergeringer dan teknik kultur pengkayaan. Magnus Bergeringer pada tahun 1851 sampai 1931 adalah seorang profesor berkebangsaan Belanda yang berkontribusi besar terhadap teknik kultur pengkayaan. Pada teknik ini mikroorganisme diisolasi dari alam dan kemudian ditumbuhkan di laboratorium dengan memanipulasi nutrisi dan kondisi inkubasinya. Dengan menggunakan teknik ini, Bergeringer berhasil mengisolasi kultur murni berbagai mikroorganisme, air, dan tanah untuk pertama kalinya. Yang kedua, Sergei Winogradsky dengan konsep chemonitotropinya. Pekerjaan Sergei Winogradsky pada tahun 1896 sampai 1993, beliau adalah asal Rusia, mirip dengan yang dilakukan Bergeringer, namun dia mendalami bakteri yang terlibat dalam siklus nitrogen dan siklus sulfur. Konsep chemolitotropi yang dicetuskannya berkaitan dengan adanya hubungan antara oksidasi senyawa anorganik dan konservasi energi. Dengan menggunakan teknik pengkayaan, Winogradsky berhasil mengisolasi bakteri pengikat nitrogen yaitu Clostridium pasteur yang bersifat anaerob dan sebagai cikal bakal konsep fiksasi. Pada memasuki abad ke-20, mulai berkembang dua cabang mikrobiologi yang masih saling berhubungan, mikrobiologi dasar atau yang disebut bahan basic dan mikrobiologi teraplikasi atau applied. Mikrobiologi dasar mengacu pada penemuan-penemuan baru di bidang ini, sedangkan mikrobiologi teraplikasi mengacu pada aspek pemecahan masalah atau problem solving yang berhubungan dengan bidang ini. Sejak ditemukannya konsep petak DNA, maka bidang mikrobiologi pun memasuki era molekuler. Keberhasilan sequencing DNA berhasil mengungkap hubungan filogenetik atau evolusi di antara berbagai jenis bakteri. Faktor yang memengaruhi resistensi mikroorganisme terhadap zat-zat anti-mikroorganisme yaitu yang pertama unsur fisik yang meliputi panas, penyinaran oleh sinar UV, pendinginan pada suhu yang standar. Yang kedua adalah unsur kimia yang meliputi alkohol, ion logam berat, deterjen, oksidator atau pengoksidasi yaitu zat yang mengoksidasi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Kemudian di sini terdapat istilah yang dipakai pada antimikroorganisme. Yang pertama ada bakteriostatik, yaitu kemampuan menghambat perkembangan bakteri temporer. Jadi pada saat ini tidak ada, bakteri dapat berkembang biak kembali. Sedangkan bakteri sidal adalah bahan kimia yang mematikan bakteri secara permanen. Sedangkan disinfektan adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk mematikan mikroorganisme patogen yang ada pada benda mati.
Kemudian steril. Steril adalah bebas dari kehidupan mikroorganisme patogen. Sedangkan sakit adalah adanya bakteri patogen di dalam jaringan hidup yang dalam suatu proses infeksi. Mekanisme kerja dari zat antimikroorganisme dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu terjadinya perusakan DNA, yang kedua denaturasi protein, 3 gangguan pada bulu sulfitril, yang keempat antagonisme kimiawi, dan yang kelima perusakan pada dinding sel bakteri. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang virus. Seperti yang sudah kita ketahui saat ini bahwa di era sekarang ini, zaman sekarang ini bukan hanya di Indonesia yang sedang marak terjadinya virus, yaitu virus corona, tapi di berbagai belahan dunia yang disebut juga sebagai nCoV 2019. Apa sih nCoV itu? nCoV adalah singkatan dari novel coronavirus. Dia adalah virus jenis baru dari kelompok virus corona yang biasa dikenal dapat menyebabkan penyakit pernafasan pada manusia. Contoh virus kelompok corona lain yang pernah menginfeksi manusia dan mematikan adalah SARS dan MERS. Sedangkan jenis virus corona lainnya hanya menyebabkan common cold biasa. Kenapa namanya corona? Karena bentuknya mirip dengan corona pandemi. Corona dari bahasa Yunani corona yang artinya adalah mahkota. Common cold atau infeksi saluran pernapasan atau non spesifik atau disebut juga dengan flu biasa merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dan menyerang saluran pernapasan atas. Penyakit ini paling umum dan sering dialami oleh anak-anak hingga dewasa. Orang dewasa biasanya mengalami 2 hingga 4 kali kejadian common cold per tahun. Anak sekolah dapat mengalami hingga 10 kali per tahun. Common cold disebabkan oleh infeksi virus seperti coronavirus dan rhinovirus. Virus lainnya yang dapat berperan pada infeksi saluran pernapasan adalah adenovirus dan paramyxovirus, human respiratory syndrome virus, ataupun virus influenza. Meskipun banyak jenis virus baru terus diidentifikasi. Gejala dari infeksi ini umumnya terlihat sekitar 1-3 hari setelah paparan dari batuk yang mengandung virus. Tanda dan gejala dari common cold meliputi hidung berair dan tersumbat, sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala yang ringan, bersin-bersin, mata berair, sedikit demam atau tidak demam. Biasanya untuk dewasa yaitu kurang dari 390 derajat Celcius dan untuk anak-anak adalah kurang dari 380 derajat Celcius. Kemudian gejala lainnya yaitu seseorang merasakan sedikit lelah. Kita perlu ingat bahwa nCoV ini adalah virus bukan bakteri. Lalu apa bedanya virus dengan bakteri? Lalu apa bedanya bakteri dengan virus? Virus itu berukuran sekitar 20-40 mm, tidak bisa berkembang biak, memperbanyak diri tanpa sel inang, itu tidak akan bisa. Sedangkan bakteri yaitu berukuran 200 hingga 1000 nanometer, bisa berkembang biak sendiri, tidak membutuhkan sel inang untuk tumbuh. Jadi apa maksudnya? Nah, kenapa di Indonesia yang asalnya tidak terkena virus corona tetapi sekarang bisa banyak marak terjadi virus corona? Karena terjadi beberapa kejadian yaitu karena kelalaian seperti warga asing yang masuk ke dalam negara Indonesia. Dan ketahui di Indonesia juga terdapat pasar yang menjual hewan-hewan seperti pasar Rina Sungkulan Manado dan pasar Tombol Mina hasil Sulawesi Utara. Di sana itu terdapat banyak sekali orang-orang yang menjual hewan-hewan. Kelelawar juga di sana dikawin aja. Terus kenapa bisa muncul pertama itu di Wuhan? Virus corona pertama kali muncul yaitu di Wuhan. Kenapa? Karena di Wuhan terdapat pasar yang menjual hewan-hewan yaitu seperti kelelawar. Virus corona biasa disebut dengan virus zoonosis, yakni virus yang asalnya dari hewan seperti MERS, SARS, flu burung, dan lain sebagainya. Diduga bahwa virus ini awalnya menyebar antara hewan ke manusia, lalu selanjutnya dari manusia ke manusia. Tetapi penyebaran dari hewan ke manusianya masih belum jelas alurnya bagaimana. Terus apa yang bisa diambil dari fakta ini? Bahwa buat yang punya hewan peliharaan, kita harus selalu hati-hati untuk selalu menjaga kebersihan dalam menjaga kesehatan hewan peliharaan kamu, dan juga jangan lupa
menjaga kesehatan diri Anda sendiri. Asal virusnya itu nCoV memiliki 96% kesamaan genetika atau urutan DNA dan virus corona yang ada di kelelawar atau garis biru. Hai, video ini dibuat untuk kalian yang masih ngeremehin virus corona, masih suka keluar rumah tanpa ada kebutuhan, belum sadar betul akan bahayanya virus ini, dan masih bodo amat sama tenaga medis yang sedang berjuang di luar sana. Video ini buat kalian. Pernah gak sih kita berpikir bahwa di akhir-akhir ini, dampak dari tindakan kecil kita bisa berakibat fatal untuk orang lain, bahkan bisa membunuh orang-orang yang kita sayangi. Contohnya gini, kita keluar rumah dalam keadaan negatif corona, kemudian keluar buat ketemu teman-teman kita yang ternyata positif corona, cuman dia gak nyadar, istilahnya carrier, bersentuhan, bercanda, dan gak peduli sama social distancing. Kamu kejangkit virus tersebut, pulang dalam keadaan positif corona, dan akhirnya yang terjangkit adalah keluarga, dan yang paling berisiko adalah orang tua. Dari sini, tindakan kamu keluar rumah tanpa keperluan mendesak, tanpa pengaman sama sekali itu udah berakibat fatal, dan dampaknya nggak cuma sampai di sini. Teman-teman, semakin banyak orang yang terjangkit, otomatis semakin banyak juga orang yang butuh penanganan. Berarti semakin banyak tenaga medis yang dibutuhkan. Di sini, masalah lain mulai bermunculan, keterbatasan APD, keterbatasan alat-alat medis, keterbatasan dokter dan tenaga keperawatan. Apakah ini hal yang sepele jika Mekah, Madinah saja ditutup, Vatikan ditutup, tempat-tempat ibadah ditutup, sekolah-sekolah diliburkan? Sementara kita masih saja pergi keluar tanpa ada kebutuhan, pergi ke mall, jalan-jalan, kumpul-kumpul tidak berguna, pesta ketawa ketiwi tanpa ada rasa peduli untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ketahuilah, jika orang kesayangan kita terkena COVID-19, itulah saat terakhir kita bersamanya, karena selepas dibawa ke ICU, kita tidak dapat lagi melihatnya. Dan jika meninggal dunia, kita tidak diizinkan untuk menyentuh jasadnya. Jenazah tidak dimandikan, pakaian akan ditanamkan bersama jasadnya. Teman-teman, dengan kita tetap di rumah aja dan melakukan social distancing, kita udah ikut andil dalam memperlambat persebaran virus corona, agar memberi ruang bagi tenaga medis untuk menangani pasien secara optimal. Dan kita juga udah bantu mengurangi jumlah korban yang akan terus bertambah. Cukup dengan di rumah aja, kita udah menolong banyak orang. Ayo, mulai hari ini kita ikuti himbauan pemerintah dan petugas setempat. Mereka tahu yang terbaik untuk kita. Dan terima kasih untuk kalian yang udah berusaha buat tetap di rumah aja. Dan buat kalian yang emang harus kerja di luar demi mencari nafkah buat keluarga di rumah, tetap waspada, terus jaga kesehatan dan social distancing. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri, mulai dari kamu, mulai mengajak kanan kiri kamu, kerabat, orang tua, keluarga, hingga teman, agar lebih peduli dan teredukasi. Ayo kompak, memulai kekompakan dengan membagikan konten ini agar semakin banyak yang peduli. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu tentang ruang lingkup mikrobiologi. Ruang lingkup mikrobiologi yaitu yang pertama ada taksonomi, ada habitat, ada problema dasar, dan juga problema terapan. Prokarya dan eukarya. Apa sih yang dimaksud prokariota? Jadi, prokariota itu adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel atau karyon. Sedangkan eukariota kebalikannya dari prokariota, yaitu memiliki membran inti sel. Sedangkan archaea adalah kerajaan mikroorganisme yang bersel satu. Saya akan membahas tentang pengelompokan dunia kehidupan, yaitu yang terdiri dari 3 domain. Yang pertama adalah archaea, yang kedua adalah bakteria, dan yang ketiga adalah eukarya. Untuk archaea yaitu dunia archaea yang terdiri dari 2 filum. Dan untuk bakteria terdiri dari 23 filum. Jadi, filum pada archaea dan bakteria itu selisihnya sangat jauh, yaitu pada archaea 2 filum, sedangkan pada bakteria yaitu 23 filum. Dan kedua jenis ini, archaea dan bakteria, yaitu termasuk prokarya. Selanjutnya yang ketiga adalah ada eukarya. Eukarya yaitu terbagi menjadi 4 dunia. Oke. Yang pertama ada fungi, yang kedua ada protista, yang ketiga ada plante,
Dan yang terakhir ada animalia. Struktur dan fungsi penyusun sel. Yang pertama ada membran sitoplasma, ada dinding sel, flagella dan silia, kapsul dan silimal layar, nukleoid, kromosom, ribosom, endospora, dan juga eksospora. Bakteri termasuk ke dalam prokariot karena bakteri tidak mempunyai inti sejati karena tidak adanya membran inti. Inti sel hanya merupakan daerah di dalam sitoplasma dengan kekentalan yang berbeda. Ukuran diameter yaitu 500-750 nanometer dan panjangnya 1000-6000 nanometer. Bersifat uniseluler atau bersel satu, dinding sel tegar, memperbanyak diri dengan pembelahan biner, satu sel menjadi 2 menjadi 4, kemudian 4 menjadi 8. Beberapa dapat bergerak dengan flagel. Kemudian fungi. Fungi merupakan dekomposer bahan organik dalam ekosistem akuatik. Fungi berfungsi sebagai pengurai utama dari bahan yang mengandung selulosa dan lignin, atau jaringan tanaman, dan kitin, jaringan tulang insekta. Fungi merupakan kelompok organisme yang berfilamen, non-fotosintetik, bersifat saprofitik, dan juga parasitik. Memiliki habitat yang luas yaitu tanah, air tawar, dan laut. Bereproduksi dengan spora, tunas, pembelahan sel, atau fragmentasi talus. Kemudian, fungi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit jenis ikan, terutama pada kondisi kualitas yang buruk dan terhadap luka pada tubuh ikan. Kemudian ada protozoa. Apa sih fungsi dari protozoa itu? Bahwa protozoa sebagai bioindikator dan pengendalian pencemaran perairan atau bioremediasi. Contohnya yaitu Bodo spp, Stentor spp, Colpidium spp, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Kemudian selain sebagai bioindikator, juga sebagai parasit ikan. Kemudian ada virus. Virus merupakan agen infeksi non-seluler dalam sistem ekosistem akuatik yang hanya dapat melakukan multiplikasi di dalam sel inang. Virus berukuran sangat kecil dan bervariasi yaitu mulai dari 18-200 nanometer, kemudian bersifat parasit obligat. Untuk dapat bertahan di lingkungan, virus harus mampu berpindah dari inang satu ke inang lainnya, menginfeksi dan replikasi pada inang yang sesuai metode dalam mikrobiologi. Untuk metode ada sterilisasi dan juga mikroskopi. Untuk metode pewarnaan, untuk spora, macamnya yaitu ada pewarnaan berbasis terbentuknya spora, ada tipe endospora dan juga tipe eksospora. Untuk kapsula ada dua, ada pewarnaan gram negatif dan pewarnaan gram positif